emang? Saya kan emang asli orang sini. Oh. Saya ini alumni SMA 2 Kalianda. SMA 2 Kalianda itu bunga juga tuh, SMA 2 Kalianda. SMA 2 Kalianda saya angkatan kedua. Oh. Tapi Jauh banget. jadi SMA 2 Kalianda itu kan dulu dari SPG tuh. Iya, iya Pak. SPG tutup, SPG. SMA 2 Kalianda. Jadi itu tahun ini menerima itu tahun 90. Ya, saya masuk SMA itu tahun 91. Lulus 94. Itu kemudian juga saya mantan wartawan, saya juga dosen S3 Muhammadiyah. Iya, dosen juga. Kalau dosen apa Pak? Lebih ke penulisan juga kan Pak? Saya di ekonomi. Saya itu kalau waktu di S3 Muhammadiyah Kalianda itu saya mengajar tentang pengantar ilmu ekonomi. Oh, pengantar ilmu ekonomi. Ya, saya metodologi penulisan. Nah, itu juga Pak. Kalau di Anur, ya, saya termasuk juga menulis tentang metodologi penelitian. Oh, metodologi penelitian. Ya. Statistik. Oh, statistik. Ekonomi. Ya, memang kalau arah ekonomi, statistik, Ya, apa ya? semuanya bisa. Jadi saya semua serba bisa. Cuma saya yang belum mau disuruh ngajar itu, saya ngajar agama saya. Belum mau. Karena saya merasa belum ahli gitu kan. Iya. Berarti lebih kepada ilmu ekonomi karena Bapak juga ya misalnya bidangnya ekonomi. Tapi menulis itu sudah lama Pak? Saya itu yang jelas hobi menulis itu sejak dari SD. Dari SD itu saya ya selalu mengikuti lomba puisi, lomba pidato. Saya selalu juara. Itu kan SMA itu kan. Kemudian saya memulai nulis itu buku maksudnya ya. Itu ketika saya jadi kepala SMA di Mesuji malahan itu. Saat itu kan saya itu karena banyak pekerjaan yang tidak bisa saya masalah-masalah yang ditinggalkan oleh kepala sekolah yang lama. Saya kan kepala sekolah yang baru nih. Harus punya inovasi, harus punya. Masuk ke. Sudah mas, masuk lagi Kak kita. Kita jingle dulu ya. Oke, berapa detik Bang? 10 detik. Oke. Masuk ya. Selamat Ibi, masih barengan hadir di saya Ahmad di Ruang Dialog. Tentunya hari ini saya bersama dengan Bapak Rizwo SEMSI, Ketua IGMI Lampung. Bapak, tadi saya mau nanya tentang IGM ini, Ikatan Guru Menulis Indonesia. Bapak, kalau IGM ini sebenarnya bentuknya seperti apa sih Pak, organisasi, terus ada kegiatannya apa saja? Mungkin ada guru-guru yang sedang menonton kita ini, oh itu apa ya gitu. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Rizwo. Ya, Ikatan Guru Menulis Indonesia atau yang disingkat dengan IGMI, kebetulan saya adalah Ketua Provinsi Lampung. Itu adalah sebuah wadah organisasi yang terdiri dari mayoritas adalah guru-guru penulis yang ada di Provinsi Lampung. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang di luar guru, dia ingin bergabung juga ikut masuk di dalamnya. Kemudian Ikatan Guru Menulis Indonesia atau IGMI Lampung ini berdiri di awal April 2021 pada saat pandemi. Iya, di sana itu kan hampir semua kegiatan itu mandek, maka kita dengan cara mendirikan itu lalu kita berbagi pengalaman tentang menulis. Kemudian yang sudah dilakukan tentang Ikatan Guru Menulis Indonesia adalah kami sudah mengadakan pelatihan tingkat nasional, pelatihan se-Indonesia ya, bekerja sama dengan Media Guru Indonesia. Media Guru Indonesia, kami mengadakan pelatihan dan peserta pelatihan itu luar biasa sekali. Pada saat itu hampir 200-an lebih ya, seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah telah melahirkan penulis-penulis baru di seluruh Indonesia. Banyak sekali, dan pelatihan itu juga menghasilkan mereka sampai bukunya terbit. Alhamdulillah. Itu diantaranya tentang program kerja yang sudah dilakukan di Ikatan Guru Menulis Indonesia Provinsi Lampung. Kemudian juga
Selain itu kami mengadakan juga pelatihan-pelatihan tingkat lokal, ya. Siapa saja kami terbuka, bahkan ada yang komunikasi langsung dengan saya minta bimbingan pribadi juga sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah juga dari yang tidak tahu menulis sekarang sudah menjadi tahu. Itu hanya beberapa contoh saja. Mungkin kalau dijelaskan ini waktu kita satu jam habis saja membahas itu saja. Iya, betul Pak. Nah Pak, berarti kalau seandainya nih di luar sana Sobat Impi, mungkin beliau juga merupakan guru, mungkin hobinya juga menulis gitu Pak. Untuk gabung ke IPMI ini yang sudah Bapak sampaikan tadi itu seperti gimana nih Pak caranya? Bisa saja komunikasi, hubungi WA saya 0812 728567. Nanti akan kita masukkan ke grup. Di grup itulah nanti akan kita ada hal-hal yang kita bicarakan, bagaimana cara menulis dan sebagainya. Seperti itu. Berarti bisa langsung Sobat Impi dihubungi WA-nya Pak Riswo ya di 0812 7285 677. Betul ya Pak? Iya, betul. Oke, Pak, tadi kan seperti judul kita hari ini. Iya. Belajar menulis sejak dini. Mungkin dari banyaknya Sobat Impi di rumah ini pasti ada orang tua, terus juga kita juga ada program-program anak-anak ini Pak. Kira-kira nih Pak, sebenarnya menulis untuk mungkin dari anak-anak terlebih dahulu itu seperti apa sih Pak? Mungkin kalau untuk segmentasinya untuk orang tua, mengarahkannya. Kan banyak juga kalau kita SD dulu mengarang liburan ke rumah nenek gitu ya Pak ya. Nah, itu kalau dari Pak Riswo sendiri, menurut Bapak tuh awal yang perlu dilakukan agar anak itu gemar untuk menulis dari kecil, dari dini itu seperti apa Pak Riswo? Yang jelas untuk memotivasi anak sebenarnya yang namanya menulis itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Semua profesi, berapapun profesinya, pasti tidak terlepas dari tulis menulis. Akan tetapi yang jadi masalah itu kenapa mereka itu paling malas untuk menulis, karena dia punya pemikiran bahwa yang namanya menulis itu momok, menakutkan. Iya, menakutkan. Dia takutlah tulisannya jelek lah, takut tulisan saya dihina, takut tulisan saya itu tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau bagi adik-adik dan sahabat semua yang baru mau belajar menulis, tip kita menulis yang pertama adalah kita mau dulu dan jangan takut tulisan kita salah. Kemudian kita terabas tuh semua aturan-aturan bahasa-bahasa seperti salah huruf, salah tanda koma, petik, dan seterusnya. Itu lupakan saja. Tuliskan saja mengalir seperti air yang mengalir. Setelah itu baru kita kalau udah selesai baru kita ini benerin itu yang namanya ulangi lagi, baca ulang. Karena jangan sekali-kali begitu kita nulis satu lembar berhenti lalu kita berusaha untuk mengedit. Nanti jadi putus asa itu. Sehingga merasa tulisan saya jelek dan seterusnya. Itu dijamin tidak akan pernah jadi sebuah tulisan. Tulis dulu apa yang kita pikirkan. Apapun ini nggak usah pikirkan benar atau salah. Sudah selesai baru kita ulangin ke balik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wah, begitu ya Pak. Karena memang kebanyakan kalau lihat, aduh kata-katanya kurang pas nih, langsung dirubah Pak. Tidak dilanjutkan ya Pak ya. Betul itu. Maka dari itu, ya Bapak sampaikan tadi, lanjutkan terlebih dahulu. Lanjutkan, selesaikan sampai selesai dulu. Sampai selesai dulu. Nah, kalau pendapat Pak Riswo sendiri, menulis itu sebenarnya bakat atau hal yang bisa diasah sih Pak? Ya, menulis itu sebenarnya bukan hanya bakat. Siapapun bisa menulis dengan catatan punya kemauan dulu. Karena yang namanya menulis itu biasanya dia bingung dulu, saya ini mau nulis apa. Memang kalau kita mau nulis kita harus menentukan ide dulu, tema dulu. Misalnya, waduh, saya akan menulis tentang tema tentang kegelisahan. Kebetulan saya ini sedang patah hati. Nah, tuliskan saja judulnya tentang kegelisahan. Itu untuk judul sementara. Setelah itu, kemudian kita buat yang namanya outline atau kerangka karangannya. Kenapa kita perlu membuat outline atau kerangka karangannya?
agar tulisan kita itu fokus, tidak ngalur ngidul. Nah, itu bagi penulis pemula. Setelah itu kembangkan per outline-nya 1, 2, 3. Ya jadi pertanyaan lagi, apakah harus outline itu dari kerangka pikiran yang pertama dulu? Tidak juga. Tiba-tiba kita tahu, waduh, ada idenya nih di kerangka pikiran terakhir atau outline yang terakhir. Tinggalkan dulu di kerangka yang pertama, kita langsung ke yang terakhir. Jadi begitu seterusnya. Itu tujuannya kenapa dibuat outline. Namun bagi penulis yang sudah terbiasa, bukan pemula lagi, tanpa outline pun langsung akan mengalir seperti air yang sedang mengalir. Begitu. Berarti tuh yang seperti kembali lagi ke yang Bapak sampaikan, tuliskan. Kalau kira-kira itu ditempatkan di tempatnya di mana, tetap dituliskan saja ya Pak. Tuliskan ya? saja, tuliskan saja. Nah Pak, kalau kita bicara soal tahapan ya Pak, tahapan tentang tadi kan Pak Wiran sudah Bapak sebutkan outline. Sebenarnya tahapan-tahapan untuk menulis itu untuk bagi pemula mungkin Pak, itu apa saja sih Pak tahapan-tahapannya? Ya tahapan-tahapannya sama. Yang pertama adalah menentukan atau menemukan ide dulu. Kita mau nulis apa? Karena kalau kita bingung mau menulis apa lalu belum menemukan ide, itu kita nggak akan bisa menulis. Kemudian menulis juga itu sebenarnya nunggu kita mood. Nah itu dia Pak, kadang rasanya tuh moodnya tuh nggak ada. Ya kayak saya nih, kayak saya pada saat saya belajar menulis, saya itu moodnya di mana? Termasuk mohon maaf, novel saya yang Ketika Cinta Menabrak Dinding Tuhan, itu saya menemukan judulnya di kamar mandi itu. Oh. Pada saat saya mandi. Iya. Kreativitasnya dari mana-mana ya. Jadi sambil mandi, sambil berimajinasi tentang menulis. Nah itu. Nah kemudian kita catat dulu bahan-bahan apa dulu. Catat. Ya, saya sedang mau ke Bandar Lampung, sedang membawa mobil, nyetir mobil. Tiba-tiba ada ide, saya pinggirkan dulu. Lalu tulis di WA. Itu misalnya tentang tadi Ketika Cinta Menabrak Dinding Tuhan. Baru kita buat outline-nya. Kalau sudah itu aman deh, kalau outline-nya udah ketemu. Jadi kapanpun akan kita mulai menulis, kita akan enjoy gitu. Enak ya Pak ya. Betul. Berarti kreativitas itu, nah untuk menumbuhkan kreativitas itu kan juga kadang kan seorang, aduh udah mentok ini, aduh kayaknya nggak ada lagi nih pembahasan. Nah itu kan kadang juga butuh ada referensi mungkin Pak. Nah apa sih Pak untuk menggali, memicu kreativitas itu yang harus dilakukan? Ya betul. Ketika kita sudah mentok, jangan coba-coba nulis, tinggalkan saja. Oh. Tinggalkan saja. Ya, lalu kita bisa dapat referensi dari mana-mana. Bahkan kita menulis itu bisa dari membaca, dari kita nonton film Korea, bisa kita cerita tentang kisah-kisah percintaan dan seterusnya. Disitulah sumber-sumber inspirasi yang bisa kita gali dan kita dapat tuangkan dalam sebuah buku atau karya tulis. Seperti itu. Berarti memang perlu ada referensi-referensi tertentu yang sering kita lihat ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi sudah mungkin sosoknya ini, si pemula ini ya Pak, kita anggaplah begitu, sudah mulai punya referensi, bisa menuliskan outline-nya, terus juga ada juga tadi Bapak sampaikan ide-idenya sudah disampaikan, sudah dituangkan. Nah Pak, sekarang kalau kita bicara soal komitmen ini Pak ya, komitmen dalam menulis, karena kan lagi rajin nih Pak 3 hari, sudahnya udah gitu. Nah, kalau dari Pak Riswo sendiri sebagai penulis yang tadi diceritakan dari SD ya Pak sudah menulis, apa sih Pak yang sering Bapak lakukan untuk berkomitmen menulis begitu Pak? Ya betul, seorang penulis itu harus punya komitmen. Jangan ada istilah anget-anget tai ayam kata itu kan, atau seperti kerupuk sebentar melempem. Nah, kita harus punya komitmen. Saya ini karya pertama yaitu novel Ketika Meniti Pelangi, itu adalah ketika saya sedang menjabat sebagai kepala SMA negeri pada saat itu. Kemudian komitmennya pokoknya paling lambat 6 bulan harus sudah selesai tulisannya sampai ke buku penerbitan, sampai keluar terbit. Nah, maka kita komitmennya jangan terlalu ngoyo juga. Pada saat kita punya ide, langsung tulis. Jangan sekali-kali ketika kita itu lagi punya ide, lalu kita nanti-nanti saja. Itu akan buyar, akan lupa.
Kemudian juga tadi saya ulangi lagi, saya juga menulis itu bisa jam 1 malam, terbangun di tengah malam karena dalam itu bermimpi. Dari lewat mimpi itu juga bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan gitu. Jadi intinya punya komitmen, punya target, pokoknya 6 bulan kita harus sudah punya buku. Kayak saya nih, saya ini santai. Maka saya ini targetan saya paling minimal 1 tahun 1 buku. Iya. 1 tahun 1 buku. Dan manfaatnya banyak sekali ya menulis itu. Ya saya kebetulan seorang PNS dan seangkatan saya untuk naik pangkat mungkin bisa saya adalah yang tercepat. Saya PNS-nya itu tahun 2010. Kawan-kawan saya itu masih 3C, masih 3D. Baru pada mau ngurus ke 4A. Saya alhamdulillah sudah mau 4B saya. Seperti itu. Jadi itu manfaat daripada seorang penulis begitu. Harus penuh kreativitas ya Pak ya. Iya betul. Pak, kalau kita bicara tadi Bapak sudah membuka dengan judul pertama Ketika Cinta Menabrak Dinding Tuhan tadi ya Pak ya. Dari beberapa buku, ada 3 buku di depan kita ini Bapak. Ya. Yang mungkin Sobat Divi di rumah juga nonton langsung dari Facebook. Ada 3 buku itu, bisa diceritakan nggak Pak? Ini buku pertama, ini yang Ketika Meniti Pelangi ya Pak ya. Betul. Nah kalau Ketika Meniti Pelangi ini buku pertama Bapak. Betul. Buku pertama Bapak. Dan apa sih Pak? Apa inspirasinya dari mana? Terus ada kesulitan-kesulitan dalam menulis novel pertama Bapak ini di apa saja Pak? Ya. Ketika Meniti Pelangi itu adalah karya saya pertama dan novel ini sangat bagus untuk dibaca untuk segala kalangan karena ini adalah tentang inspirasi. Yang isinya adalah bercerita tentang yang namanya bangkit ya. Bangkit ini seorang anak desa, seorang yang miskin. Dulu kan untuk biaya SD aja kan bayar ya, tidak seperti sekarang ini. Jadi begitu dia punya modal anak pintar, tetapi sayang sekali nasibnya tidak mujur ekonomi, kedua orang tuanya sangat kurang untuk makan dia susah. Setelah lulus dia pengen melanjutkan ke SMP, tetapi orang tuanya tidak bisa memenuhi sehingga akhirnya dia itu minggat ya, anak SD minggat dari rumah dan dia mencari sendiri. Di mana banyak jalan menuju Roma. Artinya sahabat semua jangan putus asa bagi kita yang merasa susah ekonominya. Yakinlah setiap ada kemuan di situ pasti ada jalan. Oleh karena itu Sobat Divi jangan patah semangat. Itu adalah salah satu buku inspiratif yang perlu kita baca Sobat Divi. Judulnya Ketika Meniti Pelangi. Begitu juga Sobat Divi jangan kemana-mana karena saya masih mau ngobrol sama Pak Riswo. Jadi tetap di Divi FM Radio, Inspiring and News Channel. Oke Pak. Ya kerasa ada 10:30 aja ya. Masih banyak yang harus Untuk baru mungkin untuk lebih jelas saya bisa itu di Google lihat, klik nama saya Riswo akan muncul gitu. Nah kalau mau mungkin nanti Sobat Devi ada nanya. Soalnya bocor dengan Bapak. Sudah? Nah. Pak Rizwa kalau mau pesen bukunya itu gimana Pak? Atau alhamdulillah bukunya sudah habis. Wah. Bukunya habis. Yang masih ada itu adalah Ketika Meniti Pelangi. Sebenarnya buku-buku itu bisa ada lagi untuk terbitan berikutnya. Oh begitu. Ya, biasanya untuk kalau itu kan udah terbit, tinggal ini aja dicetak berikutnya, cetakan yang kedua dan seterusnya kan itu. Biasanya cetakan itu kan ketika banyak pesanan. Seperti saya dulu termasuk saya menulis Ketika Cinta Menabrak Dinding Tuhan 2. Ini kan karena banyak pesanan. Bang, ceritanya masih Bang, terus Bang berlanjut kan itu. Lanjut lagi kedua ya Pak. Iya, buat kedua. Jadi ini saya hubungkan dengan saya hubungkan dengan tsunami Selat Sunda yang ada di pesisir Raja Basa. Iya. Jadi
Ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Jadi kenapa kita itu bisa menulis lancar? Karena yang kita tulis rata-rata kisah nyata. Dari dengar orang seperti tumbal pesugihan itu kan. Itu dari pelaku utamanya gitu. Pelaku utama yang selamat dari tumbal. Kebetulan dia adalah kakak kelas saya dulu waktu SMP. Gitu. Jadi tumbal pesugihan itu benaran. Ketika kita itu menulis sumbernya itu nyata, justru nggak ada kesulitan sama sekali. Termasuk saya nulis semuanya nggak ada kesulitan, lancar semua. Lancar semuanya, Pak. Banyak yang harus dikaji nih cara menulis ya. Kadang-kadang orang, Pak, kadang kan sekarang kalau kita lihat teknologi itu berkembang ya, Pak. Mungkin beberapa banyak yang suka nulis di blog tapi mentok gitu, Pak, stuck gitu kan, nggak ngelanjut gitu. Kira-kira apa sih, Pak, yang harus dilakukan gitu? Kalau tadi kan mungkin baca referensi, kalau Bapak sendiri tuh mentok, tapi muncul ide yang outline ketiga. Saya tinggalkan yang pertama, langsung yang ketiga saya lompatin. Pokoknya jangan berhenti lalu ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan, tetap di ini ya, Pak ya? Iya, tetap dikerjakan. Saya kalau sudah menulis ini, mohon maaf deh, istri saya itu kadang-kadang sampai takut dengan saya, sampai takut lupa makan dan seterusnya. Sambil nulis itu saya sampai disuapin sama istri. Ada cerita baru kan?